Setiap peristiwa punya makna. Suara milik kita memastikan Anda yang pertama memahami. Dikemas cepat, akurat, dan terpercaya. Dengan fakta yang nyata. Selalu ada informasi yang penting untuk Anda. Peristiwa terbaru dan isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kami laporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat siang pemirsa, suara milik kita kembali menemani aktivitas Anda hari ini. Kami hadir dengan berbagai informasi terkini dan terpercaya untuk Anda. Bersama saya, Fira Nabila. Dan saya, Muhammad Aditya. Inilah rangkaian berita hari ini. Memperingati May Day 1 Mei 2026, aksi massa dari berbagai serikat buruh berkumpul di Tugu Jogja. Mereka menuntut penolakan kebijakan rokok polos dan pemotongan anggaran DBH CHT 2026 yang dinilai mengancam nasib pekerja. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada reporter kami, Aca, silakan. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini melaporkan dari kawasan Tugu Jogja, Hari Buruh Internasional atau May Day pada tahun 2026, hari ini di Yogyakarta. Diwarnai aksi massa dari PD, FSPR, TMM, SPSI, DIY di kawasan Tugu Jogja. Aksi buruh di sini menyuarakan kegelisahan terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga mereka. 4 aksi utama dibawa dalam aksi hari ini. Di antaranya penolakan terhadap wacana kebijakan rokok polos, pelarangan bahan tambahan hingga pembatasan kadar tan dan nikotin. Para pekerja khawatir apabila kebijakan ini diterapkan, operasional pabrik akan terganggu dan berujung pada ancaman PHK. Tak hanya itu, mereka juga menolak perencanaan pemotongan anggaran DBH CHT tahun 2026 yang dinilai krusial untuk menopang kesejahteraan pekerja di sektor ini. Banyak sekali karena memang sekarang banyak buruh-buruh ditekan dan gajinya nggak dibayarkan. Nah, mengingat ini tuntutan kita, kesejahteraan hari ini ada sekitar lebih dari 475 anggota kita yang tidak dibagikan upahnya. Makanya hari ini kita menuntut pemerintah setempat untuk segera menindaklanjuti tentang tuntutan kita. Satu-satunya yang hari ini setelah Jumatan kita mengadakan unjuk rasa di Tugu. Yang lain tadi ada keliling-keliling kita. Saya juga lihat banyak ramai di sini. Nggak hanya di sini ya Pak, di tempat-tempat lain juga pada menyuarakan. Kita nanti sekitar jam 2:30 semua tuntutan nanti akan kita pasrahkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang nanti mau diwakili oleh Pak Bowo. Nanti akan mengasihkan tuntutan kita diterima. Nah, kita menuntut di situ. Kita kawal sampai benar-benar realisasi ke bawah. Ya, tentunya teman-teman pekerja juga merasa keberatan dengan apa yang akan ditetapkan oleh pemerintah, khususnya terkait peraturan-peraturan yang terkait dengan kesehatan maupun yang berkaitan dengan keuangan. Jadi ada sisi fiskal maupun non fiskal. Jadi selain ada pembatasan mengenai tar nikotin, kemudian pembatasan mengenai penggunaan kemasan, kemudian penggunaan bahan tambahan, itu teman-teman juga merasa keberatan dengan rencana akan kenaikan cukai di tahun depan. Nah, ini sangat mengancam sawah ladang mata pencarian kawan-kawan yang ada bekerja di sektor rokok tembakau. Nah, ini hari ini kami melaksanakan peringatan hari buruh sedunia May Day. Kami ingin menyuarakan aspirasi-aspirasi itu supaya didengar oleh pemerintah dan kami minta untuk menolak untuk tidak diterapkan aturan-aturan yang kami sebutkan tadi. Ya, tentunya pasti kita sudah menyuarakan melalui surat dan sudah melalui audiensi. Dan apabila itu tidak
tidak didengar, kami akan ke Jakarta bersama teman-teman buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara. Ya tentunya ini nanti kita akan ada pernyataan sikap yang kami tanda tangani bersama dan akan kami serahkan kepada pemerintah yang hadir pada hari ini, termasuk DPR yang hadir pada hari ini. Kami mudah-mudahan ini bisa diteruskan ke pemerintah pusat. Hingga saat ini masa masih terus melakukan orasi di kawasan Tugu Jogja. Kami akan terus memantau apakah aspirasi ini akan mendapatkan respon langsung dari otoritas terkait. Dari Tugu Jogja, saya Aisyah Cahya Karisa kembali ke studio. Beralih pada kawasan wisata Malioboro, praktik parkir liar saat ini kembali menjadi sorotan. Meski penertiban terus dilakukan, pelanggaran masih ditemukan di sejumlah titik. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keresahan bagi para wisatawan, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan kawasan wisata yang aman, tertib, dan nyaman. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, tim kami melakukan penelusuran langsung di lapangan. Bagaimana selengkapnya? Berikut laporan lengkap dari reporter kami, Dandi. Alasannya karena Malioboro adalah tempat pariwisata yang ramai, jadi saya bisa mengambil untung sebanyak-banyaknya. Di Malioboro itu sekarang mobil 5.000. Parkir liar masih menjadi persoalan yang tak kunjung selesai di berbagai kota di Indonesia, terutama pada tempat wisata yang ramai pengunjung. Dalam investigasi kali ini, kita menelusuri bagaimana praktik parkir liar ini terjadi di lapangan dan mengapa masalah ini terus terulang. Terus simak penelusuran kami. Berdasarkan pengamatan kami, kendaraan tampak memenuhi bahu jalan dan trotoar. Di beberapa titik bahkan terlihat banyak orang yang mengatur kendaraan tanpa atribut resmi maupun identitas sebagai petugas parkir. Namun, di balik praktik yang dianggap melanggar aturan, terdapat sisi lain yang jarang didengar. Kami mencoba berbicara langsung dengan mantan pelaku parkir liar untuk mengetahui alasan mereka melakukan pelanggaran tersebut. Saya menjadi tukang parkir liar mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Kurang lebih 2 tahun saya menjadi tukang parkir liar di area Malioboro. Dulu saya pernah dikejar oleh disub, kemudian saya dengan teman-teman saya lari sampai disub tersebut tidak menjangkau kami. Tarif saya untuk hari biasa motor sebesar 5.000 dan mobil sebesar 10.000. Untuk liburan mobil naik menjadi 20.000. Alasannya karena Malioboro adalah tempat pariwisata yang ramai, jadi saya bisa mengambil untung sebanyak-banyaknya. Saya sebenarnya tidak bercita-cita menjadi tukang parkir liar karena kebutuhan mendesak dan saya saat itu belum mempunyai pekerjaan tetap. Maka saya menjadi tukang parkir liar karena tukang parkir liar bagi saya tidak membutuhkan keahlian khusus. Dari pengakuannya, faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa ia menjadi juru parkir liar. Meski sadar pekerjaan yang ia lakukan tidak memiliki legalitas, pekerjaan ini dianggap sebagai salah satu sumber penghasilan yang bisa diandalkan. Namun, benarkah aktivitas parkir kawasan ini tidak memiliki pengelolaan yang resmi? Untuk mengetahui bagaimana sistem parkir yang sebenarnya, kemudian kami mendatangi petugas parkir resmi yang ada di kawasan Malioboro. Kalau di Malioboro itu sekarang mobil 5.000. Kalau di kawasan saya di Jalan Mataram, motor 1.000, mobil 2.000. Dan pembayaran non tunai juga ada ya, sistem QRIS. Ya kalau untuk yang resmi tetap ada seragam, karcis tetap ada. Bila yang liar kan tidak mempunyai seragam
dan tidak mempunyai karcis, dan tanda pengenal juga nggak ada, seperti surat izin segala tidak ada itu. Kalau dengan juru parkir liar jelas pasti ada di jalan ya. Nah, itu nanti untuk mengantisipasi itu kita harus pertama pendekatan dengan liar, kedua kita harus lapor ke Dinas Perhubungan yang terkait. Dari keterangan petugas parkir resmi, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara parkir resmi dan parkir liar, mulai dari penggunaan atribut lengkap, sistem karcis, serta aturan yang berlaku. Namun, persoalan tentang parkir ternyata tidak hanya berkaitan dengan siapa yang mengelolanya. Tata letak kota juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya parkir liar. Isunya itu sebetulnya bukan masalah kekurangan lahan fisik saja, tetapi isunya adalah bagaimana manajemen transportasinya, manajemen parkir, serta perilaku wisatawan yang selalu ingin parkir dekat dengan tujuan sedekat mungkin. Karena begitu ada parkir liar baik di trotoar maupun di sirip-sirip Malioboro, hak pejalan kaki serta hak penyandang disabilitas pasti terganggu. Nah, selain merusak fungsi ruang publik tadi, maka kemudian parkir liar akan membuat kawasan Malioboro menjadi kumuh. Artinya kita tuh harus membatasi kendaraan pribadi yang masuk ke Malioboro. Kendaraan pribadi Malioboro itu harus dialihkan menjadi transportasi publik. Skemanya adalah pengunjung memarkir kendaraan di park and ride lalu masuk ke Malioboro, dan kemudian masuknya menggunakan angkutan massal seperti Transjogja tadi. Jadi dua-duanya itu harus dikombinasikan. Kawasan Malioboro merupakan pusat aktivitas masyarakat dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Di sisi lain, lahan parkir resmi masih sangat terbatas. Kondisi tersebut mendorong kendaraan memanfaatkan bahu jalan dan trotoar sebagai tempat parkir, dan pada akhirnya dapat membuka peluang munculnya praktik parkir liar. Bagaimana sebenarnya pemerintah melihat persoalan ini? Apa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi maraknya parkir liar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah mewawancarai pihak Dinas Perhubungan. Untuk parkir liar, itu sebetulnya kami di Dishub itu kalau secara kewenangan Dishub itu mengawasi dan menertibkan terkait parkir yang resmi. Cuman kita juga tidak menutup mata, memang masih ada parkir liar di kawasan Malioboro. Kota Jogja ini kan kota tujuan wisata. Tingginya kunjungan wisatawan ke kota Yogyakarta itu kan membutuhkan sarana parkir ya. Nah, di kota Yogyakarta ini dengan luas yang sangat kecil, itu memang lahan parkir itu sangat terbatas, sehingga dimanfaatkan mungkin sebagian oknum untuk melakukan aktivitas parkir liar. Kalau faktor ekonomi itu pasti mas, karena parkir itu muncul akibat adanya aktivitas ekonomi ke depan, yaitu melalui kami program digitalisasi di dunia perparkiran. Nah itu harapannya ke depan dengan adanya digitalisasi di dunia parkir, masyarakat itu nyaman dari saya parkir di sini dengan adanya kepastian tarif yang pasti, kemudian layanan yang baik, terus mereka juga merasa bahwa apa yang mereka bayarkan itu masuk ke pemerintah. Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa penertiban parkir terus dilakukan melalui patroli dan operasi gabungan. Namun, faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab utama maraknya praktik parkir liar. Investigasi ini menunjukkan bahwa persoalan parkir liar bukan sekedar tentang seseorang yang meminta uang parkir di pinggir jalan. Di baliknya terdapat persoalan ekonomi, keterbatasan ruang parkir, hingga lemahnya pengawasan dan juga rendahnya kesadaran masyarakat. Selama akar permasalahan ini belum terselesaikan secara menyeluruh, praktik parkir liar berpotensi terus di berbagai sudut kota. Saya Dani Isman melaporkan. Praktik parkir liar di kawasan wisata Yogyakarta dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan. Sekaligus perlu pembenahan regulasi yang lebih tegas di sekitar kawasan Malioboro. Sebagai langkah penertiban, pemerintah DIY saat ini memperkuat keberadaan kantong parkir resmi, termasuk tempat parkir khusus Beskalan, untuk para pengunjung mendapatkan pelayanan yang lebih aman, tertib, dan transparan.
Berikut laporan langsung dari reporter kami Gia di kawasan Malioboro. Pemirsa, kawasan Malioboro, Yogyakarta selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun seringkali masalah parkir menjadi keluhan bagi para pengunjung. Untuk mendukung penataan kawasan wisata Malioboro, pemerintah DIY memperkuat keberadaan tempat parkir resmi. Salah satunya yaitu tempat khusus parkir atau TKP Beskalan. Fasilitas ini disiapkan untuk menekan parkir liar sekaligus memudahkan wisatawan yang datang. Berikut liputan selengkapnya. TKP Beskalan beroperasi penuh selama 24 jam dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari musola, toilet, hingga CCTV untuk keamanan kendaraan. Salah satu yang menjadi keunggulannya adalah sistem pembayaran non-tunai. Pengunjung cukup melakukan tap kartu e-money, Brizi, Flash, atau Kris saat masuk dan keluar. Tarif yang berlaku resmi berdasarkan regulasi di Sub DIY. Bagi sepeda motor, tarif mulai dari Rp2.000 untuk 8 jam pertama. Sementara mobil dibanderol Rp5.000 untuk 2 jam pertama. Dan tersedia tarif parkir khusus penginap untuk mengakomodasi wisatawan yang menghabiskan waktu lebih lama di kawasan Malioboro. Saya Alisa, saya pengguna fasilitas parkir di TKP Beskalan ini. Sebenarnya dari media sosial, kebanyakan dari TikTok biasanya yang menyampaikan informasi dari beberapa orang di sekitar atau juga dari pemerintah sendiri itu melalui media sosial. Cukup efektif ya mengurangi parkir liar, karena kalau misalnya parkir liar itu kan retribusinya, biaya parkirnya biasanya lebih mahal. Tapi kalau di sini standar pemerintah kota. Nah, mungkin untuk saran kedepannya beberapa tempat dibuat parkir seperti ini. Perkenalkan, nama saya Bagas, asli Jogja, alamatnya di Sleman. Terkait adanya parkir yang di sini ini memang bagus karena bisa meminimalisir tentang adanya parkir liar di kawasan Malioboro. Mungkin untuk saran kedepannya lebih ditingkatkan lagi mungkin ya untuk kebersihan, untuk pelayanan dan untuk aksesnya, dan mungkin lahannya juga bisa diperluas lagi biar bisa mencakup parkir dari kendaraan masyarakat yang ada di Malioboro. Karena kita lihat semakin banyak atau semakin tiap tahunnya semakin banyak masyarakat ke sini, maka diperlukan kantong-kantong parkir yang ada di kawasan Malioboro ini. Dengan adanya TKP Beskalan ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan Malioboro dan sekitarnya. Saya Gia dari kawasan Malioboro, kembali ke studio. Terima kasih Gia atas laporan Anda. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Ini Bu, biar diantar, saya yang bawa belanjaannya. Oh ya, makasih ya nak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo tumben udah sarapan, Del? Udah nih, baru sarapan. Kamu makan itu? Iya Bu, cuma makan instan aja kok. Cuma kamu bilang kamu lagi hamil, Del. Lagi pengen Bu, namanya juga ngidam. Ngidam boleh, tapi gizinya harus kamu pikirkan. Ini bukan soal kamu saja, tetapi juga tumbuh kembang anakmu juga. Pelan-pelan Bu. Ibu tuh khawatir sama Adel. Kekurangan gizi saat hamil tuh bisa menyebabkan stunting loh. Aduh, sakit. Kenapa sayang? Mataku sakit. Kita ke puskesmas ya sekarang. Hari ini juga jadwal periksanya Adel juga kan, Bu? Iya, pergi sekarang. Ibu tunggu di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Semuanya baik-baik aja kan? Alhamdulillah Bu, kata dokter, Adel harus lebih jaga asupan gizi. Benar kata Ibu. Mulai sekarang kita jaga bersama ya. Setiap asupan ibu hamil menentukan awal kehidupan si kecil. Stunting bisa dimulai sejak dalam kandungan, juga sejak 1000 hari pertama kehidupan dengan rutin konsultasi ke puskesmas, karena kesehatan anak dimulai dari gizi hari ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dalam Suara Milik Kita. Ada kabar hangat yang bikin kangen sama masa kecil. Pasar Kangen Loji Paris hadir untuk mengajak masyarakat bernostalgia lewat deretan kuliner, busana, dan pertunjukan seni tradisional yang memanjakan mata. Semuanya bisa dinikmati dalam satu tempat. Seperti apa keseruannya? Kita akan ditemani oleh rekan kami, Aca. Selamat malam pemirsa, seputar info kembali menghadiri di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Aisyah Cahya Karisa yang akan memberikan informasi menarik pada malam hari ini. Kali ini saya sedang berada di Pasar Kangen Loji Paris yang menawarkan berbagai kuliner tradisional hingga modern khas Indonesia yang kini mulai jarang ditemui di jajanan-jajanan. Pengunjung dapat menikmati jajanan seperti cenil, leker jadul, hingga minuman tradisional yang dapat ditemui di sini. Selain itu, berbagai produk kerajinan tangan dari pelaku UMKM juga turut meramaikan stand-stand yang berjajar rapi di area Pasar Kangen. Tidak hanya berfokus pada kuliner dan produk lokal, acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni tradisional seperti tari daerah dan juga musik roncong. Alunan musik lawas yang mengiringi kegiatan semakin memperkuat suasana nostalgia yang menjadi ciri khas Pasar Kangen. Menurut panitia, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat. Antusiasme pengunjung pun terlihat tinggi dengan banyaknya warga yang berdatangan untuk menikmati suasana sekaligus berburu jajanan khas. Salah satu pengunjung mengaku senang dengan adanya acara ini. Selain bisa menikmati makanan jadul, suasananya juga bikin ingat masa kecil. Jarang ada acara seperti ini sekarang, ujarnya. Dengan tingginya minat masyarakat, Pasar Kangen Loji Paris diharapkan dapat terus menjadi agenda rutin di Yogyakarta. Selain menjadi hiburan, acara ini juga menjadi upaya nyata dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Reporter melaporkan dari Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan mencoba salah satu kuliner tradisional khas Kulon Progo yaitu geblek. Yuk ikutin! Permisi Pak. Iya. Gebleknya berapaan? 10.000 Pak. Saya mau beli 10.000. Ya. Ayo siapa yang mau beli? Ayo tak kasih bonus. Ibunya udah pernah di Pasar Kangen Bu sebelumnya? Pernah. Pada tahun berapa? Dari 2017. Oh. Menurut Ibu apa yang membedakan dari Pasar Kangen sebelumnya sama yang sekarang? Ya sebelum sama, cuman kan beda event, pasti beda sasaran. Iya. Apa yang membuat Ibu dan Bapak tertarik untuk mengikuti partisipasi Pasar Kangen ini? Ya yang jelas untuk memeriahkan, yang kedua karena UMKM juga itu kami ikut senang lah meramaikan. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, dengan tingginya minat masyarakat, Pasar Kangen diharapkan menjadi agenda rutin di Yogyakarta. Selain menjadi hiburan, acara ini diharapkan untuk menjadi upaya dalam melestarikan dan melindungi budaya di tengah perkembangan zaman. Saya Aisyah Cahya Karisa melaporkan dari Pasar Kangen, Yogyakarta. Beralih pada kemeriahan Karnaval Gema Takbir Idul Adha, Warung Boto menjadi salah satu lokasi karnaval takbiran paling ramai di Yogyakarta. Bagaimana situasi di sana? Kita akan ditemani oleh rekan kami Gia dari Warung Boto. Selamat malam pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, saat ini saya sedang berada di Karnaval Gema Takbir Warung Boto Yogyakarta yang diikuti oleh berbagai peserta. Suara riuh, gema-gema, suara takbir menyemangati menjelang Hari Raya Idul Adha. Karnaval malam takbiran tahun ini diikuti oleh puluhan regu yang berasal dari berbagai masjid di wilayah Warung Boto, Umbul Harjo, Yogyakarta. Setiap regu menampilkan keunikannya masing-masing, mulai dari lantunan takbir yang hikmat hingga kreasi kostum dan dekorasi yang memukau para penonton di sepanjang rute pawai.
Tak hanya peserta, ribuan warga pun turut memadati pinggir jalan untuk menyaksikan kemeriahan karnaval yang hanya hadir setahun sekali ini. Antusiasme warga terlihat jelas dari padatnya kerumunan di sepanjang rute festival, termasuk anak-anak hingga orang tua yang rela menunggu berjam-jam demi menyaksikan pawai takbiran secara langsung. Suasana kebersamaan dan kehangatan begitu terasa, menjadikan malam takbiran ini bukan sekadar perayaan keagamaan, namun juga momentum mempererat tali silaturahmi antar warga. Ya, untuk tahun ini dari Karnaval Gema Tabir Warumoto itu mengusung tema Simfoni Tabir, keindahan tradisi dalam setiap langkah, yang artinya kita sebagai di Kampung Warumoto sendiri mempunyai tradisi setiap tahun kita membuat event tahunan Karnaval Gema Tabir Warumoto, dan ini memasuki tahun ke-16 kami mengadakan event tersebut, di mana arti dari Simfoni Tabir artinya kita mengumandangkan tabir di area sekitar Warumoto dari garis finish, dari start sampai garis finish. Mungkin kalau dari panitia, alhamdulillah kita murni dari muda-mudi angkatan muda Muhammadiyah Warumoto itu sendiri. Ya. Dari tahun ini ke tahun selanjutnya memang nantinya semoga kegiatan ini rutin dilanjutkan, karena memang kegiatan ini adalah kegiatan simbol dari Kampung Warumoto sendiri, karena Warumoto itu memang dari kampungnya itu terkenal akan event takbirannya. Kalau temanya kita sendiri itu tentang Pray for Sumatera. Jadi kita mengusung tema untuk kita tuh di Jogja itu juga peduli sama keluarga kita yang ada di Sumatera, kayak gitu. Kan tentang lingkungan juga. Untuk yang terlibat itu dari kampung kami, dari mulai anak-anak, remaja, muda-mudi sampai bapak-bapak. Iya, untuk peserta yang display itu ada dari anak-anak sampai muda-mudi. Terus untuk yang musik kita ada dari muda-mudi, lalu P3K kita dari muda-mudi juga. Lalu untuk maskot itu campur ada dari pemuda dan dari bapak-bapak, seperti itu. Kalau ini biasanya sudah tahunan ya Kak, jadi setiap tahun, setiap lebaran Idul Adha selalu kesini buat nonton. Kalau untuk saya sendiri di displaynya ya Kak, karena emang biasanya latihannya lebih banyak di display, lalu juga memunculkan identitas dari masing-masing pengajian itu di display. Jadi kalau misalnya nonton biasanya selalu di tengah ini. Kalau di jalan tuh lumayan jarang ya, biasanya anak-anak yang nonton, seperti itu. Baik pemirsa, saat ini karnaval sedang berlangsung dan masih terus berlangsung. Menjadi pengingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, suara gema takbir yang terus menggema. Dari Warung Boto, saya Gia melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Gia. Beralih pada kabar selanjutnya. Kali ini kita akan menyusuri jejak sejarah dan keindahan seni tenun. Keragaman kain tradisional Nusantara menjadi sorotan menarik melalui pameran Nusa Wastra yang digelar di Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Bagaimana situasi di sana? Rekan kami Aca akan menyiarkan langsung untuk Anda dari Museum Sono Budoyo. Pemirsa, keberagaman kain tradisional Nusantara kembali menjadi sorotan melalui pameran Nusa Wastra yang digelar di Museum Sono Budoyo, Jakarta. Pameran ini menghadirkan jejak panjang wastra sebagai bagian dari identitas, sejarah, dan ekspresi budaya. Berikut laporan selengkapnya. Pameran Nusa Wastra di Gedung Saraswati Museum Sono Budoyo, Jakarta hadir sebagai ruang edukasi dan apresiasi terhadap kain tradisional Indonesia di tengah arus budaya modern. Setiap motif, warna, dan teknik kain tradisional mencerminkan nilai sosial, adat, dan spiritual yang menjadi bagian dari sejarah bangsa. Selain menampilkan keindahan visual, pameran ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran publik serta mengajak generasi muda untuk ikut serta melestarikan wastra Nusantara agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Perkenalkan, nama aku Rizky Ramadhani Satrio Wibisono atau nama panggilannya Wibi. Saya di sini sebagai galeri sitter di pameran nasional Nusa Wastra tahun 2026 ini. Oke, untuk tema pameran ini, karena ini kebetulan pameran nasional ya, yang dilaksanakan tiap tahun dan ini konsepnya roadshow, jadi tiap daerah itu akan kita kunjungi berdasarkan dari 36 museum yang berpartisipasi. Oke, tentunya kita juga berkolaborasi dengan berbagai sektor supaya
pameran ini bisa menggait Gen Z ya. Contohnya tadi mungkin sudah dilihat ada video mapping, kebetulan di ruang 9 ini ada aktivitas membatik dari versi digital. Kita kerjasama dengan Batik Fraktal yang menyediakan atau memprovide dari J Batik yang nanti bisa dicoba oleh teman-teman sekalian. Dan tentunya dengan penataan yang lebih ciamik dan instagramable ya. Oke, nama saya Vita. Saya kebetulan lagi kuliah di Jogja, asli dari Riau. Kebetulan karena sedang menulis tugas akhir, penelitian saya itu tentang pendokumentasian kain tradisional. Jadi saya berharap dengan datang ke sini saya mendapatkan data yang mau saya ambil untuk penulisan disertasi saya. Secara keseluruhan semuanya menarik, cuman mungkin agak sedikit jauh dari ekspektasi. Saya membayangkan itu jauh lebih banyak sebenarnya, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Hanya saja memang sudah mewakili dari Sumateranya, Kalimantan ada, kemudian dari Jawa jelas, dan juga daerah timur juga sudah ada. Tentu saja, karena penelitian disertasi saya itu kan tentang wastra nasional, ya otomatis kita neliti, kemudian juga kita juga harus cintai produksi budaya lokalnya kita di situ. Jangan lewatkan kesempatan untuk melihat langsung pameran Nusa Wastra yang berlangsung hingga akhir Juli 2026. Dari Museum Sona Budaya Yogyakarta, saya Aca kembali ke studio. Pemirsa, terkadang niat hati ingin berkencan. Seorang pria justru harus kena amuk massa. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Milik Kita. Sebuah video amatir yang merekam aksi keributan, kemudian viral dan ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Insiden ini terjadi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Yogyakarta pada Sabtu dini hari. Berdasarkan keterangan korban dari rekaman video yang beredar, keributan dipicu oleh seorang pria yang diduga enggan membayar tarif kencan kepada seorang wanita. Kemudian cekcok terjadi di pinggir jalan. Situasi semakin memanas hingga diketahui pria tersebut membawa senjata tajam. Dalam video yang beredar, aksi saling dorong membuat pelaku terjatuh sebelum akhirnya berhasil diamankan warga. Pihak kepolisian membenarkan kejadian ini dan menyebut kasus sudah ditangani oleh Polsek Tegalrejo. Peristiwa di Tegalrejo seakan menjadi alarm keras bahwa bisnis kencan yang kian marak bukan sekadar transaksi sosial biasa, melainkan transaksi beresiko jika tanpa regulasi dan jaminan keamanan. Tim investigasi kami berhasil mencoba masuk ke dalam jaringan jasa tersebut. Apakah jasa sewa pacar memang dijalankan pada zona abu-abu tanpa mitigasi yang jelas, atau malah sebaliknya? Selengkapnya kami rangkum pada investigasi. Kemunculan jasa sewa pacar menjadi solusi praktis bagi mereka yang membutuhkan pasangan tanpa komitmen dan drama. Jasa sewa pacar awal mulanya teridentifikasi di media sosial seperti Twitter atau X, Instagram hingga TikTok.
Kami berhasil menghubungi pengelola layanan, talent, hingga pengguna yang sering memesan layanan ini. Melalui dokumentasi ini, kami mencoba melihat fenomena tersebut dari berbagai sudut pandang. Selengkapnya akan kami rangkum dalam investigasi. Tidak semua orang menggunakan jasa sewa pacar hanya satu kali. Ada pula mereka yang telah berkali-kali memanfaatkan layanan ini. Untuk mengetahui sudut pandang tersebut, kami berbincang dengan seorang pengguna yang sudah cukup lama mengenal layanan jasa sewa pacar ini. Kalau nyari pasangan tuh ribet, harus PDKT, kenalan, biar lebih gampang nyari instannya aja sewa pacar. Oh, jadi waktu itu tuh ceritanya lagi jenuh, terus kayak pengen lagi ditemenin gitu. Terus akhirnya karena aku sering WFC, aku iseng-iseng nyari sewa pacar, terus tak suruh nemenin semalaman buat cuma sekedar nemenin kerja aja, cuma nemenin ngobrol, nggak ngapa-ngapain. Waktu itu tuh aku kepikiran, terus iseng-iseng nyari di Twitter, ternyata di Twitter banyak yang nawarin jasa sewa pacar tuh. Kalau aku sih modal percaya aja, soalnya juga aku nggak aneh-aneh dan nggak ada niat jelek memang, jadi ya. Berbeda dengan pengguna sebelumnya, Dimas datang sebagai seseorang yang baru pertama kali mencoba layanan sewa pacar. Jadi, seperti apa kesan dan pengalaman setelah menjalaninya? Aku kan biasanya kan di rumah kayak gabut, boring nih, mau ngapain, nggak ada kegiatan, nggak ada teman juga, makanya kayak oh ini menarik nih gitu. Yang dilakukan ya biasa sih kayak ngopi-ngopi, terus cerita-cerita tentang keseharian aku. Terus kalau kapannya mungkin ketika saya lagi kayak nggak ada kegiatan, terus bosen-bosen di rumah, itu mungkin saya pakai jasa sewa pacar ini. Untuk durasinya aku biasanya sehari-hari itu sekitar 2 jam. Di balik adanya layanan jasa sewa pacar, ada sistem pengelolaan yang mengatur jalannya layanan. Apa latar belakang dari berdirinya jasa tersebut? Awal mulanya itu berkaca sama lingkungan kita pribadi ya. Baik aku ataupun kakak, mungkin semakin kita dewasa, semakin kita tumbuh dewasa, kita pasti sibuk masing-masing. Teman kita yang awalnya dulu tiap hari ketemu, tiap hari jalan, tiap hari chatan, tapi kok lama-lama kok sibuk sendiri-sendiri gitu. Lantas, apakah layanan ini memiliki manajemen yang mengatur operasional? Dan bagaimana manajemen menjamin keselamatan talent atau klien? Tentu saja sebagai agensi kita ada manajemen yang mengatur, kita ada tim-timnya sendiri ya. Jadi per tim itu beda, job desk-nya ada yang khusus buat oprek, ada yang khusus buat handling customer, ada yang khusus buat finance gitu. Jadi talent kami pun juga nggak kerja seorang orang diri itu nggak, jadi nggak kerja sendiri-sendiri gitu, nggak. Tuh si klien atau calon klien itu wajib menyetorkan kartu identitas seperti SIM atau KTP atau paspor. Sebenarnya dari situ itu udah kelihatan mana calon customer yang baik. Udah ada do and don'ts, tentunya ada rules-nya juga baik untuk si customer maupun si talent. Dan tentunya untuk offline date ini tuh wajib banget di public space. Kami mencoba menggali sisi lain dari layanan jasa sewa pacar. Apa alasan individu yang berperan sebagai talent menekuni pekerjaan ini? Bagaimana mereka menangani permintaan yang melampaui batas? Dan bagaimana pula proses perekrutan dilakukan? Alasannya kenapa kok bisa menekuni pekerjaan ini, sebenarnya karena kita kan mahasiswa nih. Aku sebenarnya nyari kerja yang fleksibel sama waktu belajar aku dan juga kuliah aku yang gak bentrok dan bisa fleksibel. Dan juga yang paling utama uangnya. Kalau semisal untuk menolak sesuatu yang menurut aku itu bisa merugikan aku sih, aku pasti langsung terang-terangan aja, langsung to the point kalau nggak bisa gitu. Kalau semisal melanggar rules juga aku bilang. Kalau semisal udah parah banget dan kliennya ini ngeyel, otomatis langsung aku alihin ke admin. Kalau proses perekrutan sih dulu aku sebenarnya iseng itu lewat FYP TikTok. Dan aku kira itu kayak konten-konten iseng buat naikin engagement aja gitu loh. Terus aku iseng apply itu dari Google Form. Terus beneran dikontak di WhatsApp, terus habis itu kita move ke Zoom, kita tatap muka dulu. Terus dia jelasin rules-nya segala macam. Terus ya udah langsung dibikinin kayak link Google Drive, aku ngasih foto-foto aku di situ, terus mereka yang naikin engagement-nya. Fenomena sewa pacar tidak hanya dapat dilihat sebagai layanan bisnis,
tetapi juga sebagai perubahan dinamika sosial masyarakat. Bagaimana fenomena ini dipandang dari perspektif sosiologi? Oke, jasa sewa pacar, saya kira ini adalah salah satu transformasi sosial atau perubahan sosial yang terjadi, di mana orang itu khususnya dalam masyarakat modern itu semakin memiliki keinginan untuk hal-hal yang sifatnya dia adalah instan. Secara khusus di Indonesia sebenarnya tren ini mulai berkembang ketika sosial media marak digunakan ya, karena kalau teman-teman juga mengamati tren jasa sewa pacar ini kan sebenarnya banyak orang yang kemudian menawarkan diri melalui sosial media mereka. Semakin banyak penetrasi teknologi digital khususnya sosial media itu yang mempengaruhi bagaimana mereka itu menggunakan teknologi lalu menggunakan sosial media untuk menyediakan jasa sewa pacar. Karena terus terang saja dalam kondisi ekonomi yang seperti ini orang mencari pekerjaan susah, demografi terus meningkat, lalu penetrasi teknologi juga hadir. Mereka memanfaatkan adanya teknologi untuk kemudian memberikan jasa-jasa, terutama jasa sewa pacar itu. Ketika kita melihat lebih spesifik, kira-kira siapa yang banyak akan menyediakan jasa sewa pacar? Kalau melihat kecenderungan yang ada, mungkin yang akan menjadi jasa yang menyediakan jasa sewa pacar, saya kira perempuan akan lebih punya bargaining ya. Dan ketika melihat faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan jasa sewa pacar ini, saya kira penetrasi teknologi tadi. Saya kira dengan adanya jasa sewa pacar ini intimasi hubungan kemudian tidak lagi seperti dulu ya. Dulu itu, ini saya membicarakan dari lintas generasi dari boomers, milenial hingga Gen Z. Dulu itu melihat hubungan itu sangat sakral, apalagi ketika kita membawa pasangan. Tapi sekarang kita itu dihadapkan dengan kondisi atau situasi di mana hubungan itu fluid, dia sangat cair. Kalau misalnya nggak cocok atau beda pandangan, ya udah putus, ganti lagi pacar. Sebenarnya dengan munculnya fenomena ini sudah menggambarkan bahwa ada transformasi norma sosial. Dan ketika kita melihat sampai kapan, saya kira yang namanya transformasi sosial atau perubahan sosial itu tidak akan ada habisnya. Jasa sewa pacar menunjukkan bagaimana kebutuhan manusia akan relasi dan pendampingan dapat berkembang mengikuti perubahan zaman. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, fenomena ini menjadi cerminan bahwa hubungan antar manusia kini memiliki bentuk dan makna yang semakin beragam. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke keseruan dari para pecinta musik pop Korea. Demam K-pop masih belum surut. Terbukti dari ratusan penggemar yang memadati acara K-Wave Euphoria akhir pekan ini. Kita rasakan langsung keseruannya bersama rekan kami di lokasi. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di Ambarukmo Plaza Yogyakarta pada acara K-Wave Euphoria, sebuah event yang menjadi wadahnya berkumpul para pecinta K-pop. Suasana di sini begitu meriah karena para peserta dan pengunjung sangat antusias mengikuti berbagai rangkaian acara yang sudah disediakan oleh panitia. Lalu seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. K-Wave Euphoria menghadirkan berbagai aktivitas yang menarik. Acara yang diawali dengan dance competition yang menampilkan berbagai penampilan dance cover dari para peserta dengan koreografi yang energik dan penuh kreativitas. Dalam sesi random play dance berlangsung, lagu K-pop diputar secara acak dan para pengunjung diajak untuk ikut menari bersama mengikuti koreografi yang sudah mereka kuasai. Tak hanya itu, K-Wave Euphoria juga menghadirkan norebang session yang memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk bernyanyi bersama membawakan lagu K-pop favorit mereka. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, K-Wave Euphoria menjadi ruang bagi para penggemar K-pop untuk berkumpul, berbagi keseruan, serta menyalurkan minat dan bakat mereka dalam suasana yang meriah. Alasan kita mengangkat tema K-pop ini karena di era sekarang lagi marak-maraknya para K-popers. Nah, sini kita kayak ide nih untuk gimana cara kita mendapatkan peluang agar kita bisa mendapatkan audiens yang banyak, terus cara marketing kita Nah, di sini kita bukan membahas tapi di dalam acara ini kita membahas ada 4 poin. Yang pertama kita ada kegiatan yang itu norebang, terus ada KDCC, terus yang keduanya kita ngadain
cosplay. Nah, terus yang terakhir itu kita ngadain fundraise, jadi bakal banyak kuis dan yang lain-lainnya. Oke, tantangan terbesar bagi kita panitia bersama saya sendiri ketua panitia yaitu persiapan kita untuk mencari sponsor tentunya, karena kita kan sebagai mahasiswa tahu sendiri kan seperti apa biaya kita. Dari itu kita kesulitannya mencari sponsor, terus kita juga mencari gue star gitu. Lumayan susah untuk kita mencari gue star, yang mana audiens dan gue star itu sangat mempengaruhi dari acara kita itu sendiri. Senang banget bisa ikut sama acara ini. Kami udah dari 1 tahun yang lalu, karena kami dari SMA gitu, ekstrakurikuler. Ya sekitar 2 minggu yang lalu, karena kami ke kotak ujian juga. Dari Instagram? Iya, dari Instagram. Iya. Kalau aku I'm a core. Okay. Kalau aku banyak sih, tapi yang pasti XOL sama Feelings. Kalau aku dari Instagramnya Joker sih. Sama sih, aku juga dari Instagramnya Joker juga. Redu sama TNT dari Cortis kalau ada sih. Aku sih Voyager-nya Extraordinary Heroes. Seru sih, seru banget. Dance competition-nya tadi juga pesertanya keren-keren banget. Kita juga bisa having fun banget tadi. Jadi seru sih. Keseruan dan antusiasme yang ditunjukkan para peserta menjadi bukti bahwa K-pop tidak hanya menjadi sebuah hiburan, tetapi juga mampu membangun kebersamaan dalam sebuah komunitas. Dari Plaza Ambaruk Mall Yogyakarta, saya Aisyah Cahya Karisa kembali ke studio. Informasi tersebut menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Fira Nabila dan Muhammad Aditya beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam Suara Milik Kita selanjutnya.